Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita membaca kumpulan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Hambali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam Umdatul Ahkam. Hadits yang terakhir yaitu hadits wailun lil aqabi minan nar. Hadits berikutnya baca dulu, kasih mic-nya. Pokoknya kalau Umdatul Ahkam mic-nya dibawa. Yang punya buku. Mana Wandi? Nggak ada. Baca haditsnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadakum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha faqada ahadukum min naumi falyaksil yadayhi falyaksil yadayhi. Ahsan. Terus qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafdhin li muslimin falyastanshiqa bimin khuraihi minal ma'i wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Baik, barakallahu fiik. Berkata penulis rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Siapa yang berwudu atau jika salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al, hendaknya dia menjadikan atau jadikanlah fi anfihi, di hidungnya air. Saya terjemahkan dulu baru kita sebutkan makna dalam hadits. Wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, istijmar itu membersihkan dari najis setelah buang air pakai batu. Ya, kalau kita bahasakan cebok pakai batu. Wa man istajmara, siapa yang beristijmar, falyutir, hendaknya dia ganjil batunya. Wa idza staiqadha ahadukum, dan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, min naumihi, dari tidurnya, falyagsil, maka hendaknya dia mencuci yadaihi, kedua tangannya, qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan, sebelum dia memasukkan kedua tangannya di dalam ina, bejana, thalathan, 3 kali dia cuci.
Kemudian kata Nabi, fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian itu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Dalam riwayat Sahih Muslim, ya, kalau yang tadi itu Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim ada tambahan fal yastanshiq bimin khiraihi minal ma, dan dia beristinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Baik, dalam riwayat yang lain kata penulis, man tawaddaa falyastanshik, siapa yang berwudu hendaknya dia beristinsyak. Beristinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, tujuannya untuk menyebutkan beberapa hukum. Iya. Di antaranya beliau ingin menyebutkan hukum mencuci tangan. Hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur. Hukum memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Oleh karena itu penulis rahimahullah membawakan hadis ini di dalam Umdatul Ahkam. Itu tujuannya. Maka di dalam hadis ini ada beberapa hukum yang kita bahas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum," kalau kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Itu yang disebutkan dalam riwayat setelahnya, lafaz Muslim, falyastanshiq. Itulah istinsyak. Paham? Jadi riwayat pertama dan riwayat Muslim yang kedua sama bentuknya, hanya riwayat pertama Bukhari Muslim itu perintahnya dengan bentuk kalimatnya hendaknya dia jadikan air ke dalam hidungnya, itu dia hirup air ke dalam hidungnya. Paham maksudnya? Riwayat kedua perintahnya langsung lafadznya fal yastanshiq bimin khaihi minal ma, hendaknya dia istinsyak, mengisap air itu ke dalam hidungnya. Jelas? Ini pembahasan pertama dalam hadis ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Apa hukumnya? Istinsyak ketika berwudu. Dimaklumi, dan saya sudah pernah nyinggung hadisnya, bahwa di dalam berwudu ada 4 rukun wudu. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa itu? Mencuci tangan. Berurut. Wajah dalam Al-Quran ini. Tangan tidak ada dalam Al-Quran. Tangan ketika di awal wudu tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Itu 4. Wajah, kemudian tangan sampai siku. Beda tangan sampai siku dengan tangan saja, beda. Hukumnya beda. Kalau tangan saja yang di awal wudu, itu sepakat ahlul ilm, sepakat para fuqaha bahwa itu hukumnya sunnah. Tangan sebelum berkumur itu di awal wudu, itu kalau ditinggalkan tidak ada masalah, sah wudunya. Sepakat para ulama. Ini dalam Al-Quran 4. Wajah, tangan sampai di siku, mengusap kepala dan cuci kaki. Ini rukun wudu. Dalam Al-Quran. Yang lain tidak ada. Jelas ya? Yang lain itu disebutkan dalam mana? Dalam hadis. Di antaranya ini, menghirup air ke dalam hidung. Apa hukumnya? Jumhur ahli fikih, kebanyakan atau mayoritas ulama berpendapat sunnah. Paham? Berpendapat sunnah. Iya. Kecuali mazhab Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad. Mereka mewajibkan. Kalau ditanya kenapa mereka mewajibkan, kembali kepada hukum asal perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi menunjukkan apa? Kalau ada perintah dalam Al-Quran dan perintah dalam Sunnah Nabi SAW, maknanya apa? Wajib. Itu kaidah dipegang. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis, itu hukumnya wajib asalnya. Kecuali ada makna yang memalingkan dia dari makna wajib, baru turun
ke derajat sunnah. Wajib menjadi sunnah. Ya. Ini dalam ilmu usul fikih. Ini kalau antum pegang ini, masya Allah antum sudah dapat usul fikih. Jadi perintah dalam Al-Quran, perintah dalam hadits wajib. Kalau ada yang tanya mana dalilnya wajib? Dalam Al-Quran. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah, hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi. Dalam Al-Quran ini di akhir-akhir surah Nur. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Nabi. An tusibahum fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan mereka mendapatkan azab yang pedih. Beranjak dari ayat ini, para ulama mengatakan berarti kalau ada perintah Nabi hukumnya apa? Wajib, karena Allah mengancam hati-hati menyelisih perintahnya. Hati-hati menyelisih perintahnya kan bentuk ancaman, berarti harus melaksanakan apa? Perintah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, diperintah lagi oleh Allah. Apa yang Nabi perintahkan kepada kalian, ambil. Nah, perintah Nabi ada yang maknanya wajib, ada yang maknanya sunnah. Tapi asalnya wajib. Kalau yang tanya, kenapa bisa menjadi sunnah? Ada yang memalingkan dia dari makna wajib. Salah satu bentuk pemalingannya, hal yang Nabi perintahkan itu Nabi pernah tinggalkan. Faham? Misalnya ada Nabi dalam hadits Nabi perintahkan sesuatu, tapi dalam hadits yang lain Nabi tinggalkan itu perintah yang beliau perintahkan. Maka perintah di situ hukumnya apa? Hukumnya sunnah, turun. Dipalingkan dengan hadits yang lain, Nabi meninggalkan. Contohkan. Dalam Al-Quran kata Allah, wa ashhidu idza tabayatum. Begitu ayatnya ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ambillah saksi kalau kalian jual beli. Dalam ayat ini Allah perintahkan harus ada saksi kalau jual beli. Sekarang kita kembalikan ke ilmu kita tadi. Ada perintah, hukumnya apa? Wajib. Berarti berdasarkan dengan lohir ayat ini, wajib mengambil saksi atau wajib ada saksi ketika jual beli. Seperti nikah. Nikah tidak sah tanpa ada wali dan saksi. Dipersyaratkan oleh sebahagian ulama harus ada saksi. Paham ya? Ada saksinya. Jual beli juga begitu dalam Al-Quran. Tetapi dalam hadits, di dalam hadits Nabi pernah membeli seekor kuda dari seseorang tanpa ada saksi. Hanya mereka berdua. Maka kata para ulama, perintah itu berubah hukumnya menjadi sesuatu yang tidak diharuskan karena Nabi pernah meninggalkannya. Dan ini banyak ya dalam Al-Quran atau hadits. Makanya mereka mengembalikan kepada asalnya. Mazhab Imam Ahmad. Maka perintah di sini kata Nabi, jadikanlah di hidungnya itu ada air. Ditambah lagi dengan riwayat setelahnya, falyastansyiq, beristinsyaklah dia. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Dipahami ya? Maka pendapat yang lebih kuat mungkin wallahu alam, pendapat yang mengatakan wajib itu lebih dekat. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat sunnah. Yang jelas kalau mau selamat dilakukan untuk keluar dari perselisihan. Karena mereka sepakat tentang disyariatkannya. Yang mereka perselisihkan apakah wajib atau sunnah. Tapi sepakat akan disyariatkannya hal itu. Berarti kalau mau selamat lebih aman, lakukan. Jangan tinggalkan. Kan begitu. Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi, "Tsumma liyantathir." Setelah dia beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, liyantathir, perintah juga. Hendaknya dia beristinsar. Apa itu istinsar? Mengeluarkan kembali. Itu istinsar, mengeluarkan air yang tadi kita hirup dari hidung. Ini juga kebanyakan ahli fikih
jumhur ahli fikih berpendapat sunnah, lihat tafsir istinthar. Bahkan sebagian mereka menukil kesepakatan bahwa sepakat para ulama tentang hukumnya sunnah. Tapi yang benarnya ada khilaf. Yang benarnya ada perselisihan sedikit, bahwa sebagian ulama berpendapat wajibnya juga mengeluarkan air ke dalam hidung. Jelas? Tapi ini sepakat mereka disyariatkan. Disyariatkannya beristinthar. Ini faedah kedua kita ambil dari hadis ini, bahwa disyariatkannya beristinthar. Tadi yang pertama disyariatkannya beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Iya. Kemudian yang kedua disyariatkannya beristinthar. Iya, jelas ya? Baik. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa ketika berwudu itu cara mencuci hidung, cara membersihkan hidung itu bukan dimasukkan jari ke dalam hidung. Tidak seperti itu caranya. Caranya dihirup. Ya. Jelas ya? Terus Ustaz, kalau ada yang tanya, terus kalau misalnya ada yang mencuci hidung dengan jari-jarinya, seperti kebanyakan masyarakat kita, wudunya sah? Kita katakan wudunya sah. Wudunya sah. Tetapi mungkin kita katakan bagi ulama yang berpendapat wajibnya menghirup air ke dalam hidung, dia berdosa. Paham? Karena Nabi perintahkan masukkan air ke dalam hidung, bukan dimasukkan dengan jari. Dihirup. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan karena syaitan itu bermalam fi khayshumi, di dalam hidung. Makanya ilahnya kenapa dihirup dan dikeluarkan, agar mereka keluar bersih. Dihirup ke dalam hidung air tersebut. Kecuali kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Kata Nabi, baligh fil istinsyak illa antakuna shaiman, bersungguh-sungguhlah kalian kalau beristinsyak, hirup betul sampai masuk, kemudian dikeluarkan. Kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan masuk ke dalam mulut. Ya, jadi kalau berpuasa dihirup juga tapi tidak terlalu dalam. Yang penting dirasa sedikit masuk dalam hidung, sudah keluarkan. Berbeda kalau tidak puasa, dimasukkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajmara falyutir." Ini hukum berikutnya atau ilmu berikutnya. Siapa yang beristijmar, hendaknya dia mengganjilkan batunya. Nah, dari hadis ini kita mengambil faedah disyariatkannya beristijmar atau dibolehkannya beristijmar itu bercebok dengan batu. Ya. Dan ini sepakat para ulama, dibolehkan, disyariatkan, bahkan walaupun ada air. Dia bukan opsi kalau tidak ada air, tidak. Walaupun ada air bisa dipakai. Paham ya? Dia bukan seperti tayamum. Ya. Tayamum itu nanti tidak ada air, baru boleh memakai debu. Dia tidak. Ada air, istijmar boleh. Tetapi afdolnya pakai air. Ya, afdolnya pakai air. Terus kalau menggabungkan antara air dan batu, sudah pakai batu dulu kemudian pakai air. Itu sebagian ulama berpendapat itu pendapat yang bisa dikatakan perbuatan yang gulu. Karena Nabi tidak pernah menggabungkan. Ini fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya baca dalam fatwa beliau mengatakan menggabungkan itu hal yang tidak bagus. Sebab Nabi tidak pernah menggabungkan. Kalau pakai air, cebok. Kalau pakai batu. Ya, jelas ya. Makanya kalau ada air dan ada batu ya pakai air saja. Dipahami ya? Baik. Tapi dengan ketentuan. Nah, di sini Nabi mengatakan siapa yang beristijmar, Nabi tidak perintahkan istijmar di sini. Nabi tidak mengatakan istijmarlah kalian. Nah, Nabi mengatakan siapa yang beristijmar, ada ketentuannya. Jangan kurang dari 3 batu. Yang pertama, yang kedua, dalam hadis yang lain, jangan memakai rausah, sisa kotoran hewan yang sudah kering. Yang ketiga, jangan pakai tulang. Dilarang juga dalam hadis yang lain. Dilarang pakai tulang. Kenapa? Karena kata Nabi itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi ketentuannya tidak boleh kurang dari batu, tidak boleh kurang dari 3 batu. Yang kedua, tidak boleh pakai rausah, kotoran hewan yang sudah kering, dan tidak boleh memakai tulang.
Ya, makanya itu tulang-tulang ayam, tulang ikan itu makanan jin, disebutkan dalam hadits, makanan mereka. Taib. Kemudian berikutnya, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Ini hukum berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Dari hadits ini terdapat faidah bahwa diperintahkan oleh Nabi SAW, bahkan ulama berpendapat wajibnya mencuci tangan ketika bangun tidur. Dan tidak bolehnya memasukkan tangan ke dalam ember, ke dalam timba, ke dalam baskom misalnya sebelum mencuci tangan. Paham? Jadi caranya ambil timba, siram, cuci, baru berwudu. Paham ya? Ya. Apalagi langsung pegang makanan. Nah, ini pendapat ulama, ini wajib karena Nabi perintah. Mana perintahnya? Falyaghsil. Paham ya? Cucilah tangan kalian. Ya, makanya pendapat sebagian ahli fikih ini wajib. Nah, kata Nabi salasan, 3 kali. Mencucinya 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan ilahnya. Kenapa disyariatkan, diperintahkan mencuci tangan sebelum melakukan apa-apa aktivitas. Nah, berarti di sini sebelum kita lanjut, berarti di sini kalau misalnya kita bangun tidur, bangun berwudu, bangun tengah malam misalnya mau sholat malam, ya, berarti kalau dia mau mengamalkan kedua-duanya sebelum, kalau dia mau berwudu misalnya, berarti dia cuci tangan dulu untuk melakukan perintah ini, ya kan? Kemudian dia berwudu, cuci tangan lagi untuk cuci tangan ketika wudu. Paham? Baik. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kalau mau menggabungkan di antara keduanya? Sebagian ulama berpendapat boleh. Karena dalam syariat kita ada namanya menggabungkan 2 amalan dalam satu niat. Menggabungkan 2 amalan, 2 niat, 1 amalan. Itu boleh. Paham? Jadi misalnya dia bangun, cuci tangan. Ya. Cuci tangan ketika berwudu, dia niatkan cuci tangan ketika bangun tidur. Tapi kalau mau lebih sempurnanya, dia pisahkan. Cuci tangan, mengamalkan perintah Nabi SAW, dia dapat pahala di situ, kemudian dilakukan hal tersebut. Jelas ya? Taib. Ya. Atau dia meniatkan juga, dia bangun tidur, dia niatkan cuci tangan itu bangun tidur, ya sudah. Setelah itu bersamaan dia niatkan juga untuk cuci tangan ketika berwudu. Itu diperbolehkan. Dan ini ada dalam syariat. Tapi dengan ketentuan-ketentuan. Dengan ketentuan-ketentuan. Dan ini termasuk kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Kadang diperbolehkan. Misalnya dia datang ke masjid antara adzan dan iqamah, sudah adzan. Salat subuh misalnya. Dia mau salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia masuk, dia juga mau salat tahiyatul masjid. Jadi tidak usah lagi dia salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, dia niatkan tahiyatul masjid, kemudian dia salat lagi untuk salat sunnah subuh. Nanti kalau dia niatkan tahiyatul masjid, qomat orang, dia tidak dapat 2 rakaat. Langsung niatkan semua. Dia niatkan apa? 2 rakaat sebelum salat subuh. Gugur tahiyatul masjidnya, dia dapat pahala. Bahkan bisa 3 dengan salat sunnah wudu. Paham? Saya dipahami? Dia masuk, belum berwudu, dia berwudu dulu, masuk. Berarti dia bisa gabungkan 3. Dia niatkan semua. Dia niatkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, sekalian salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat sunnah wudu. Itu boleh. Jelas ya? Walaupun ada ketentuan-ketentuan dalam hal ini, tidak semua di amalan bisa digabung. Di antara ketentuannya, tidak boleh menggabungkan yang ibadah yang bentuknya qada, bentuknya utang. Contoh, hari ini dia baru ingat, kemarin dia belum salat subuh. Astagfirullah, kemarin saya belum salat subuh. Ketiduran, lupa, langsung duhur, asar, maghrib. Nanti besoknya dia ingat.
Dia ingat di waktu subuh yang hari ini. Begini saja. Saya niat hari ini, bayar besok sekalian. Itu tidak boleh. Bisa dipahami? Karena dia bentuknya qada, diutang, harus ditunaikan. Yang wajib bagi dia ketika dia ingat di waktu itu, waktu subuh yang kemarin, dia niatkan dulu yang kemarin, ya, baru dia sholat yang hari itu. Paham ya? Dia bayar dulu yang kemarin, baru yang hari itu. Ya. Itu kalau dia ingat sebelum sholat subuh. Taib. Dan ada beberapa ketentuan yang lainnya. Ya. Nah, makanya kalau kita baca buku-buku fikih itu disebutkan menggabungkan antara akikah dan Idul Adha. Itu disebutkan apakah masuk dalam pembahasan ini atau tidak. Itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan masuk dalam hal ini, sebagian mengatakan tidak bisa masuk karena ini dua ibadah yang berbeda. Baik. Nabi menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa diperintahkan mencuci tangan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kalian itu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Batat itu artinya bermalam. Ya, yabitu, makanya ada namanya mabit di Mina. Mabit, ya. Bermalam. Maka ini illah, larangan. Ya, illah kenapa disyariatkan disyariatkan mencuci tangan? Karena tangan itu kita tidak mengetahui di mana bermalam. Nah, dari sinilah ada sedikit silang pendapat di kalangan ulama. Apakah ini berlaku untuk sholat malam, tidur yang malam atau tidur siang juga berlaku? Sebagian ulama berpendapat bahwa ini hanya berlaku tidur malam, karena disebutkan setelahnya dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Paham? Berarti kata mereka tidak berlaku ketika bangun dari tidur siang. Bisa dipahami? Ya, tapi sebagian mengatakan tidak, ini perintah umum. Yang jelas bangun dari tidur, cuci. Terus ini hanya hukum kebanyakan Nabi sebutkan. Ya, hukum kebanyakan Nabi sebutkan. Baik. Baca haditsnya yang berikutnya, hadits kedua. Hadits yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i at-ta'im alladhi la yajri thumma yaqtasilu fihi walil muslim yaqtasilu fihi atau minhu fihi. Baik. Ahsanallahu ilaikum. La yajri thumma yaqtasilu fihi walil muslimin la yaqtasil ahadukum fil ma'i at-ta'im wa huwa junub. Baik, penulis berkata di hadits berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yagtasilu minhu wa li muslimin la yaghsilu ahadukum fil ma'id da'im la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tidak mengalir. Daim artinya tenang, tidak mengalir. Tahu ya tidak mengalir ya? Ini seperti apa? Kolam renang, air di tandon misalnya, air di yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir, tsumma yaktasilu minhu, kemudian dia mandi di situ. Sekarang saya tanya, dalam hadits ini berapa larangan? Saya ulangi, janganlah salah seorang yang antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Kemudian jangan dia mandi di situ. Berapa larangan? 2. Larangan kencing di air tidak mengalir. Kemudian larangan apa? Mandi di air yang dia kencing di situ. Paham? Baik. Dalam hadits ini kita mengambil faedah. Pertama, dilarang kencing di air yang tidak mengalir. Ini haram hukumnya. Jelas ya? Ya, jadi kalau mandi, kalau berenang misalnya, kalau mau kencing naik, jangan kencing situ, itu haram, tidak boleh, karena dia tidak mengalir. Kalau di laut, boleh tidak di laut? Kalau di laut boleh, tidak ada masalah. Iya, karena dia, kalau yang tanya kenapa laut diperkecualikan,
Karena Nabi sudah mentazkiyah laut itu. Laut itu tahuru ma'uhu wal hilu maitatuh. Air laut itu ya suci airnya. Jadi biar semua manusia kencing situ tetap suci. Biar ternajis itu air laut kalau kalian kencing di situ. Hah? Taib. Maka di sini Nabi SAW melarang kita kencing di air yang tidak mengalir. Apa sebab larangan ini? Kenapa Nabi melarang kencing di situ, di air yang tidak mengalir? Ya. Para ulama menyebutkan, sebagiannya mengatakan karena air itu menjadi najis. Paham? Sebagiannya mengatakan bukan karena itu. Karena air itu bisa menyebabkan menjadi najis. Ini dua pembahasan atau dua sebab yang terlahirkan dari pembahasan ini hukum berbeda. Saya ulangi ya. Sebagian ulama mengatakan ilah larangannya, sebab larangannya adalah karena air itu menjadi najis. Yang kedua mengatakan bukan itu. Yang kedua mengatakan sebabnya karena air itu bisa menjadi najis. Paham? Kalau yang pertama dia sudah pastikan najis. Berubah atau tidak rasanya, berubah atau tidak warnanya air itu, ada atau tidak baunya, haram mandi di situ. Paham? Tidak boleh berwudu, apalagi berwudu. Mandi tidak boleh, berwudu tidak boleh. Bisa dipahami? Paham maksudnya? Ini kalau yang pertama. Bagi yang mengatakan larangannya karena air itu najis. Kencing najis. Paham ya? Yang benar yang kedua. Orang kencing di air yang tidak mengalir itu belum tentu airnya najis. Makanya kalau kita melihat ada orang kencing di air yang tidak mengalir, di dalam ember misalnya, di dalam baskom misalnya, di kolam renang misalnya, boleh tidak berwudu di situ? Jawabannya periksa dulu. Kalau salah satu dari 3 sifat air berubah, warna, rasa dan bau, maka berarti dia terkontaminasi dengan najis, tidak boleh dipakai berwudu. Bisa? Tapi kalau tetap seperti di asal penciptaannya, bau, tidak ada rasa, warna, maka boleh mandi dan boleh berwudu. Paham ya? Nah, ini sebenarnya penulis membawakan hadits ini ingin menyinggung pembahasan tentang air. Kesimpulannya, saya simpulkan, walaupun ini agak panjang pembahasannya, tapi disimpulkan, air itu terbagi 3. Air terbagi 3. Air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang tidak suci tidak bisa mensucikan. Ini 3 jenis air. Air yang suci dan mensucikan, air yang biasa. Dia suci dan bisa mensucikan. Yang kedua, ada air dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dalam artian tidak bisa dipakai berwudu, seperti misalnya Coca-Cola, teh. Kan bentuknya cair air, iya. Tapi dia tidak bisa dipakai berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah rasanya dan seterusnya. Yang ketiga, tidak suci dan tidak bisa dipakai bersuci. Tidak bisa mensucikan. Ini air yang ada najisnya. Bisa ya? Baik. Nah sekarang, apa hukum air yang kejatuhan benda? Nah, ini juga disyaratkan oleh penulis di sini. Ya. Nah, ini apa ya? Bantahan untuk sebagian masyarakat yang mengatakan tidak boleh air dipakai berwudu sisa-sisa. Makanya kadang orang tua kita dulu kalau berwudu, kita bentuknya tangan kita diturunkan ke timba, itu kata mereka itu tidak boleh, karena itu air sudah menjadi bekas. Nah, ini tidak benar. Ya. Air yang sisa boleh dipakai berwudu. Air yang sisa. Ya, sekarang kita bahas air yang kejatuhan benda. Ini ada 2. Ada air yang kejatuhan najis dan ada air yang kejatuhan benda yang tidak najis. Sekarang yang pertama dulu kita bahas air yang kejatuhan benda najis. Air yang kejatuhan benda najis, apakah menjadi najis? Jawabannya seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau air itu berubah salah satu dari 3 sifatnya, rasa, bau dan warnanya, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau air itu yang kejatuhan najis tidak berubah
3 sifat ini, maka air itu tetap suci walaupun kejatuhan najis. Ini pendapat yang benar. Paham? Nah, sekarang pembahasan kedua, air yang kejatuhan benda yang suci. Ini ada 2 pembahasan. Yang pertama, kalau dia air itu kejatuhan benda suci dan tidak berubah salah satu 3 ini, ya, maka air itu tetap bisa dipakai. Misalnya kejatuhan kayu, ya, di dalam ember kita lihat ada daun, ya kan, ada batu, ada kejatuhan sesuatu yang suci, dan air itu tetap seperti itu. Ya. Paham? Ini sepakat para ulama, air itu tetap bisa. Yang kedua, kejatuhan benda suci, ya, tetapi berubah salah satu dari 3 sifat air, tetapi tidak mengeluarkan dia dari penamaan air mutlak. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Misalnya kejatuhan sabun, paham? Kejatuhan pasir, debu, agak apa warnanya? Iya. Nah, keruh, boleh dipakai berwudu? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan ini tidak bisa dipakai berwudu. Air kejatuhan sabun, keruh. Air kejatuhan debu, pasir, keruh. Kata mereka, ini tidak bisa dipakai berwudu karena sudah berubah apanya? Ahsan, sudah berubah warnanya. Pendapat yang kedua, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, selama air itu tidak berubah penamaan dia sebagai air, tetap boleh. Faham? Beda dengan air teh, Coca-Cola. Ini sudah berubah penamaannya, bukan lagi air namanya, menjadi apa? Teh. Sirup. Bukan lagi air namanya, tapi sirup. Maka dia tidak bisa dipakai. Nah, ini air kejatuhan berubah warnanya, agak keruh. Tapi kita kata ini air. Paham? Kata mereka ini tetap bisa dipakai berwudu. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi kalau air sabun misalnya jatuh ke dalam air agak keruh sedikit, tidak apa-apa, boleh dipakai berwudu walaupun agak berubah warnanya. Karena tidak merubah penamaan dia menjadi dari air mutlak. Paham ya? Ya. Tapi kalau antum ragu, ada air yang bersih, pakai air bersih, silahkan. Ya. Taib. Maka dalam hadits ini kita mengambil faedah larangan apa? Kencing di air yang tidak mengalir. Kita mengambil faedah kedua, berarti air yang mengalir boleh kencing di situ. Paham? Seperti apa? Air apa yang mengalir? Sungai. Boleh. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang Nabi hanya menyebutkan larangan kencing. Bagaimana kalau buang air besar? Di air yang tidak mengalir, boleh itu tidak? Boleh itu tidak? Tidak boleh. Karena buang air kecil saja tidak boleh, apalagi apa? Buang air besar. Ya. Jelas ya? Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala fala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma." Kata Allah, jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Jangan kalian membentak mereka. Boleh tidak memukul? Dalam Al-Quran tidak larangan memukul orang tua. Dalam hadis juga tidak larangan jangan kalian pukul orang tua kalian. Tidak ada. Yang ada jangan mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Jawabannya saja tidak boleh, apalagi apa? Memukul. Tertulis di danau tidak boleh memancing. Dilarang memancing. Memukat. Memancing saya tidak boleh, apalagi memukat. Pasang jala. Taib. Nah, itu makna-makna di dalam Al-Quran. Taib. Nah, di dalam hadits ini larangannya 2. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa ini bukan larangan menggabung. Dalam artian larangan kencing dan mandi di situ itu terpisah. Jadi larangan ini berlaku walaupun kita tidak mandi di situ. Karena dalam hadits yang lain Nabi hanya mengatakan jangan kalian kencing di air tidak mengalir. Titik. Dipisah larangannya. Maksudnya apa? Jangan kita pahami, yang dilarang itu kencing sekaligus mandi. Tapi kalau kencing saja, tidak mandi, boleh. Itu tidak benar. Paham ya? Jadi larangan kencing di air yang tidak mengalir itu haram hukumnya. Mandi atau tidak di situ. Entah itu air bisa menjadi najis atau langsung najis. Yang jelas hukum kencing di air yang tidak mengalir haram.
Larangan dari Nabi haram. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini mengganggu manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu wal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu, ya, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, maka mereka akan mendapatkan dosa yang mereka memikul dosa yang besar dan kedustaan yang nyata. Itu tidak boleh mengganggu. Ini termasuk gangguan. Makanya kalau kita lihat hadits-hadits Nabi SAW itu banyak, beliau larang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kaum muslimin, seperti larangan kencing di bawah pohon yang tempat orang biasa nongkrong, tempat orang biasa duduk berteduh, tidak boleh kencing di situ. Bahkan Nabi doakan laknat. Ya. Ittaqul ainain. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian kepada orang yang dilaknat. Ya. Salah satunya apa? Kencing di bawah pohon yang tempat orang biasa berteduh. Kira-kira kenapa yang telah dilarang di situ? Ya karena mengganggu orang. Mengganggu kaum muslimin. Itu tidak diperbolehkan. Ini diantaranya. Tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Ya. Taib. Kemudian di dalam lafaz yang berikutnya, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa junubun. Ini larangan berikutnya, hukumnya lain. Tidak boleh, kata Nabi, janganlah kalian mandi di air yang tidak mengalir dan kalian dalam keadaan junub. Kalian dalam keadaan junub. Nah. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang junub kita lihat mandi di kolam renang, jemur di situ, kita mau berwudu di air itu, boleh atau tidak? Hah? Ada kita lihat orang dia junub, saya junub, langsung dia loncat. Kita mau berwudu di situ, boleh atau tidak? Apa jawabannya? Ya sama dengan yang sebelumnya. Hukum berwudu di air yang sudah dikencingi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Ya, lihat hukumnya sama ini. Kalau berubah salah satu tiga sifat air, tidak boleh. Berarti sudah terkontaminasi dengan najis. Paham? Kalau ada orang mandi di junub dia dan mandi di kolam di air yang tidak mengalir, hukumnya sama. Air itu bisa menyebabkan air itu menjadi najis, tapi belum tentu najis. Kan begitu? Ya. Belum tentu najis. Tapi ini larangannya sama. Larangan orang junub mandi di air yang tidak mengalir dan larangan kencing, iya, di air yang tidak mengalir. Ilah pelarangannya, sebab pelarangannya sama. Bisa menyebabkan air itu menjadi najis, tapi belum tentu najis. Paham ya? Nah, maka kita mengambil faedah yang lain bahwa dalam hadits ini terdapat larangan bagi orang yang junub mandi di air yang tidak mengalir. Berarti kalau air yang mengalir boleh. Seperti air sungai, ya, di air laut boleh, di air laut. Jelas ya? Taib. Sudah adzan. Satu hadits lagi ya, baru hadits tentang wudu. Nanggung kalau kita tinggalkan hadits ini. Terus baca haditsnya. Ya, 10 menit. Dari Abu Hurairah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولمسلم أولاهن بالتراب. Walahu, sama haditsnya, walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal. Nada? Setelahnya. Walahu fi hadits sama itu. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وأفروه ثامنة بالتراب. Ahsan. Taib. Hadits berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal qalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu 7 ulahunna biturab." Kalau anjing minum di bejana kalian, falyaghsilhu 7, cucilah bejana itu 7 kali. Ulahunna biturab. Cuci bejana itu 7 kali dan salah satu cuciannya dengan tanah. Paham? Salah satu cucian yang 7 itu dengan tanah. Jelas? Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadits Abdullah bin Mughaffal,
Tadi dari Abu Hurairah, sekarang Abdullah bin Mughaffal. Kata Nabi, idza walagha, kalau anjing menjilat fi ina'i ahadikum, fil ina, dan di bejana, tadi minum, ini menjilat, walag, menjilat. Cucilah 7 kali bejana itu. Wa afiruhu, dan lumurilah yang ke-8-nya dengan tanah. Ada perbedaan? Ada perbedaan ya? Baik, sekarang kita bahas. Hadits ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan cara membersihkan najis yang mughallal. Cara membersihkan najis yang berat. Paham ya? Dari sinilah sebenarnya ahli fikih membagi najis menjadi 3. Mereka lihat dari mana ini pembagiannya? Mereka lihat dari cara mencucinya. Makanya mereka membedakan atau mengelaskan najis itu. Ada mughalladhah yang berat, ada yang di pertengahan, al-wusta, dan ada yang mukhaffaf, najis yang ringan. Najis yang berat yaitu jilatan anjing. Karena cara mencucinya apa? Dibersihkan dengan air 7 kali. Yang di pertengahan itu seperti kencing orang dewasa. Cara mencucinya apa? Disirami air. Disiram pakai air. Paham? Ada najis yang ringan. Cara mencucinya apa? Cuma dipercikkan, yaitu apa? Nanti akan kita lewat haditsnya. Kencing bayi perempuan yang belum makan selain ASI. Paham? Itu cuma diperciki air. Ini sepakat mereka bahwa semua najis, tapi mereka bedakan. Dari mana pembedaannya? Dari cara mencucinya. Paham? Nah, sekarang penulis membawakan hadits ini untuk menjelaskan bahwa cara mencuci jilatan anjing dengan dicuci apa? 7 kali dengan air. Iya. Baik, sekarang hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa jilatan anjing itu dicuci 7 kali. Paham? Dalam hadits yang pertama, Nabi katakan 7 kali, dan salah satu cucian 7 kali ini dengan tanah. Entah itu di kali pertama, atau di kali yang kedua, atau yang ketiga, atau keempat, kelima, keenam, atau ketujuh. Yang jelas salah satu cucian 7 ini dengan tanah. Di riwayat setelahnya dari hadits Abdullah bin Mughaffal, kata Nabi, kalau dijilat bejana kalian, cucilah 7 kali dan lumuri di kali ke-8-nya dengan tanah. Ada perbedaan ya? Kalau yang pertama Nabi perintahkan cuma 7 kali. Pilih, silahkan. Ada satu kali pakai tanah. Yang pertama atau yang terakhir. Ya. Kalau yang riwayat kedua, 7 kali semua air, kali ke-8 Nabi tentukan kali 8 dengan apa? Dengan tanah, pasir. Nah, pernah saya bacakan hadits ini di sebagian masjid, ditanya, Ustaz, berarti 9 kali dong kalau terakhir dengan tanah. Ya kenapa? Karena kata dia dicuci lagi. Ya, jawabannya iya. Tapi yang terakhir itu tidak dihitung. Masa mau dipakai setelah itu banyak pasirnya? Pasti mau tidak mau dicuci. Ya, jelas ya? Tapi intinya kita laksanakan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah dari Nabi. Jangan ditanya kenapa 7 kali. Jawabannya sama kalau kita jawab kenapa ditanya diperintahkan 3 kali berkumur, 3 kali cuci tangan, 3 kali cuci muka. Kenapa cuma 3 kali? Kenapa bukan 5 kali? Ya sama ini perintahnya. Jelas ya? Ya. Baik. Nah sekarang kita lihat atau kita bahas hukum jilatan anjing itu. Kebanyakan ahli fikih berpendapat hukum jilatan anjing najis. Hukum jilatan anjing najis. Kecuali Imam Malik. Kecuali Imam Malik rahimahullah menyelisihi. Dia diselisih kebanyakan ulama. Imam Malik mengatakan jilatan anjing tidak najis. Ya. Jangan mengatakan aneh pendapat Imam Malik. Di zaman Imam Malik tidak ada yang bisa bantah Imam Malik rahimahullah. Alasannya kuat. Ya. Kata beliau ini tidak najis karena tidak semua perintah dari Nabi untuk mencuci itu menunjukkan hal yang najis. Tidak semuanya. Faham? Sekarang kita diperintahkan mencuci tangan sebelum wudu. Ya kan? Diperintahkan bangun tidur tadi cuci tangan, bersihkan. Diperintahkan mencuci muka, diperintahkan cuci tangan sampai siku, cuci kaki. Sekarang ditanya oleh Imam Malik, ada najis badan kalian? Hah? Tidak ada. Makanya kata beliau, perintah mencuci jilatan anjing ini perintah ta'abbudiyah. Perintah semata-mata beribadah. Seperti wudu. Kita kan diperintahkan mencuci muka, mencuci. Tidak ada najis badan kita, tidak ada.
Jelas ya? Ini menurut Imam Malik rahimahullah. Perintah di sini ya cuci, maka itu hanya perintah ta'abbudiyah. Ya. Dipakai juga dalil tentang siwak. Ya, siwak itu kata Nabi SAW, matharatun lil fam, mensucikan, membersihkan mulut. Ya. Matharatun lil fam wa mardatun lirrabb, kata Nabi SAW. Siwak itu ya, membersihkan mulut dan gigi ya, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Nabi juga menjelaskan bahwa siwak itu adalah hal yang membersihkan mulut, dan di mulut kita tidak ada najis. Jelas ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Tapi pendapat yang kuat wallahu taala alam, pendapat kebanyakan ahli fikih bahwa jilatan anjing itu najis. Jilatan anjing itu najis. Ya. Karena Nabi memerintahkan idza walagha, kalau dijilat bejana kalian. Kenapa diperintahkan? Berarti ada apa-apa dalam jilatannya itu, karena disebutkan menjilat. Ya, berarti memang jilatan itu ada ya, pembahasan di situ. Itu titik penekanannya. Maka jilatan anjing itu najis. Makanya perintah di sini, ya, perintah dari Nabi SAW untuk membersihkan bejana itu. Iya. Nah, terus sekarang kita sudah bahas jilatannya, bulunya. Ini ada silang pendapat lagi di kalangan para ulama ahli fikih. Ya, sebagian mereka mengatakan anjing itu semuanya najis. Badannya, bulunya, semuanya, jilatannya, ya, ekornya semuanya najis. Ya. Ada yang mengatakan semua tidak najis. Ini pendapat yang tadi Imam Malik. Pendapat yang berikutnya, yang ketiga, ada yang mengatakan yang najis jilatannya saja, bulu-bulunya tidak, yang lain tidak. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang lebih kuat. Jilatan itu najis, yang lain tidak. Dalilnya dalam hadits kata sahabat, kanatil kilabu tudbil wa tudbir fil masjid walam ya'muruna bitaksil. Kata sahabat, dulu di zaman kami, kata sahabat, itu zaman Nabi, anjing itu keluar masuk masjid. Tukbil wa tudbir. Dan kata sahabat, Nabi tidak memerintahkan kita untuk membersihkan masjid. Paham? Ini dalil mereka. Ini hadis yang sahih. Karena kalau najis, kata mereka ahli fikih, nah pasti Nabi memerintahkan kita mencuci, membersihkan itu. Sebagaimana nanti akan ada haditsnya, orang Arabi, orang pedalaman yang kencing di masjid. Nabi perintahkan apa? Sahabat untuk mengambil air membersihkan sisa kencingnya. Ya. Ini pendapat ya yang ketiga yang dipilih oleh para ulama. Jadi air liurnya najis, badannya tidak. Tapi pendapat yang mengatakan najis semua itu mungkin kita katakan pendapat yang kuat juga. Ya. Taib. Ya. Adapun kalau dikiaskan dengan yang lain seperti babi, itu pendapat yang lemah. Ya. Ya. Jelas ya? Jadi pengharaman itu tidak mengharuskan najisnya. Walaupun kebanyakan ahli fikih berpendapat babi juga najis, tapi pendapat yang kuat babi tidak najis. Semua asal sesuatu itu di atas muka bumi ini asalnya suci. Itu asalnya, ini ilmu penting. Jadi segala sesuatu ini suci semua asalnya suci. Kecuali ada yang menajisinya. Ada dalil yang terang dan jelas itu dia najis. Jadi berpindah hukumnya dari suci menjadi najis. Tapi asal sesuatu itu apa? Suci. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang kalian di bumi ini untuk kalian pakai. Kata para ulama ini dalil bahwa segala sesuatu di muka bumi itu asalnya suci. Tidak boleh kita katakan ini najis kalau ada dalilnya. Asalnya suci. Ini suci atau tidak? Suci. Semua suci, antum suci. Karena asalnya suci. Kecuali kalau ada antum melihat kencing di situ, baru antum bilang suci. Itu tidak mungkin antum mengatakan suci. Karena sudah ada najis. Jelas ya? Nah, tidak ada yang mengatakan babi itu najis. Ya. Dalam Al-Quran itu hanya pengharaman babi, pengharaman khamar. Khamar tidak ada najis. Ballo apa itu tidak najis ballo. Kalau haram iya. Ya. Difahami ya? Taib. Ya. Dalilnya dalam hadits ketika turun pengharaman khamar, kata sahabat, kami tumpah seluruh khamar yang kami punya. Dulu kan diperbolehkan minum. Ya, tapi ketika turun pengharaman, setelah itu kata para sahabat kami lemparkan, tumpahkan di jalan-jalan Madinah sampai jalan-jalan Madinah tergenang dengan khamar.
mereka lewati itu jalan. Tidak ada masalah. Itu menunjukkan apa? Khamr tidak ada najis, tapi dia haram. Taib. Jadi kalau untuk dikiaskan, disamakan ya, tanpa dalilnya itu pendapat yang kurang kuat. Wallahu taala alam. Karena dijelaskan di sini bahwa air liur anjing saja. Ya. Adapun kita bawa ke binatang yang lainnya itu membutuhkan dalil yang kuat. Ya wallahu taala alam. Ini akhir dari pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Setelah itu hadis tentang wudu. Nah, ini butuh waktu yang khusus sebab dia membahas wudu dari awal sampai akhir. Jelas ya, 2 hadis setelahnya membahas tentang wudu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.